Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Pemirsa Salah Perang TV dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Mudah-mudahan program ini senantiasa membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana episode-episode sebelumnya, kita telah menghimpun sejumlah pertanyaan langsung dari masyarakat kita, dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membaca beberapa pertanyaan yang telah kami terima. Berikut jawabannya. Yang pertama dari saudari Sakinah. Ia menanyakan sebagai berikut. Permisi Pak Ustadz, yang mau tanya, apa hukum suami pada istri kalau memberikan keluarganya uang tanpa kasih tahu istri? Di dalam Islam sebenarnya kewajiban seorang laki-laki itu ada urutannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengurutkan dalam menafkahi itu, yang pertama dinafkahi adalah diri sendiri. Jika ada lebih, maka kepada keluarga. Jika ada lebih, maka kepada kerabat. Jika ada lebih, maka kepada orang-orang sekitar. Keluarga dalam hadis ini adalah istri dan anak, sedangkan kerabat adalah sanak family, sanak saudara, keluarga, termasuk di sana adalah orang tua. Sehingga memang jika diurutkan mana lebih dahulu, istri atau orang tua, berdasarkan hadis ini maka istri dan anak lebih didahulukan daripada orang tua. Itu pada dasarnya. Namun tentu juga meninjau bagaimana kebutuhan antara keluarga dan kerabat. Terkadang kerabat lebih membutuhkan daripada keluarga. Selain itu juga mempertimbangkan primer atau sekundernya, dan seterusnya. Dalam konteks pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh saudari Sakinah, ini unik, yaitu memberi kepada orang tua tanpa sepengetahuan istri. Tidak ada syarat atau hukum wajib ketika suami memberi kepada orang tuanya wajib memberitahukan kepada istri. Itu setahu saya tidak ada. Tetapi di sini yang menjadi penekanan adalah bukan soal memberitahu dan tidak memberitahunya, melainkan yang lebih dititik beratkan adalah sudah tertunaikan kewajiban nafkah kepada yang lebih utama. Jadi ngasih tahu ataupun tidak, jika istri dan anak tidak mendapatkan haknya, tidak dinafkahi sebagaimana mestinya, maka tetap berdosa walaupun dilaporkan kepada istrinya. Bahkan artinya walaupun istrinya misalnya memperkenankan, tetap suami punya kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak. Dengan kata lain, selama kewajiban suami tersebut kepada istrinya terpenuhi dengan baik, tertunaikan dan terlaksana dengan baik, maka tidak masalah dia memberikan sisa atau lebih uang lebihnya kepada orang tua tanpa sepengetahuan istri. Kadang-kadang memang istri diberitahu malah menjadi mempermasalahkan meskipun sudah terpenuhi kebutuhannya. Ya, itu memang ada seperti itu.
Kondisi seperti itulah yang kadang-kadang menuntut sang suami tidak memberitahukan istrinya, daripada ribut nanti dia tidak setuju, dia apa, padahal sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya lebih-lebih, maka suami memilih untuk tidak memberitahu saja kepada istrinya, dan itu boleh-boleh saja selama tadi saya katakan yang penting kewajiban kepada istri terlaksana dengan baik, ya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau istri tidak diberikan haknya, tidak dipenuhi kebutuhan primernya, maka tidak boleh hal itu terjadi, sama adanya memberitahu ataupun tidak. Demikian saudari Sakinah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Henry Zon. Dia menanyakan sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya membaca ayat yang belakangan sebagai ayat di rakaat pertama dalam sholat. Contohnya pada rakaat pertama membaca surat An-Nas, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Mohon pencerahannya Pak Tuan Guru. Ya, disebut tangkis, tapi ini tidak. Yang tidak boleh itu di dalam rakaat yang sama itu ayat-ayatnya yang dibolak-balik. Membaca ayat kelima, kemudian ayat keempat, kemudian ayat ketiga, itu yang tidak boleh. Bisa merubah maknanya, bahkan bisa juga berdampak pada hukum sholatnya. Tetapi kalau suratnya yang urutannya tidak sebagaimana di dalam mushaf, itu tidak masalah walaupun tidak berurutan. Seperti dikatakan tadi, rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, itu tidak masalah, boleh itu dilakukan, sholatnya juga tetap sah. Ya, demikian saudara Henry Zon, jadi tidak masalah melakukan seperti itu. Selanjutnya dari Dr. Arlini, dia menanyakan apa yang dimaksud sampaikan walau cuma satu ayat. Apa yang dimaksud baca Al-Quran? Apakah saat kita mendengarkan pembahasan tafsirnya juga terhitung membacanya? Ini ada 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sampaikan walau cuma satu ayat? Nabi mengatakan, ini hadis, Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Artinya dulu kan Nabi menyampaikan wahyu ilahi yang diterima beliau, yaitu yakni Al-Quran, disampaikan kepada para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ini wahyu ini sampaikanlah kepada yang lain. Walau ayah maksudnya semua yang mendengar harus sebisa mungkin berperan dalam menyebarkan wahyu Allah. Walaupun satu ayat itu sudah ganjarannya luar biasa, apalagi lebih daripada itu. Itu dalam konteks khususnya. Konteks lebih luas tentunya adalah berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam, karena ajaran Al-Quran ya ajaran Islam. Begitu juga ajaran Rasulullah SAW itu juga ajaran Islam dan tidak terpisahkan daripada ajaran Al-Quran. Artinya berdakwahlah, sampaikan kebenaran ajaran daripada agama Islam walau sedikit. Walau sedikit yang disampaikan, yang penting itu bermanfaat, menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Wa balighu anni walau ayah juga dapat diartikan sampaikan walaupun Anda belum banyak ilmunya, belum menjadi seorang ilmuwan yang luas wawasannya. Anda punya hanya beberapa ilmu tentang sholat atau tentang berbakti kepada orang tua, hanya itu tahunya, sampaikan saja itu, karena itu juga ajaran Islam yang dibutuhkan oleh saudara-saudara yang lain untuk keselamatan mereka juga. Atau hukum-hukum tertentu dalam fikih yang kita ketahui tidak terlalu mendalam, tapi kita tahu hukumnya, maka misalnya apa gitu, katakanlah ya apalah yang umum minuman keras haram, ya hanya itu kita tahu, kita nggak tahu banyak, tapi lalu kita melihat ada orang lain minum khamr, mungkin juga dia tidak tahu hukumnya haram, maka wajib kita sampaikan
walaupun hanya itu saja yang kita ketahui. Ya, adapun mengenai apa yang dimaksud dengan baca Al-Quran, ia membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan tajwidnya, ya, dalam keadaan wudu tentunya lebih utama, walaupun tidak wajib. Wajibnya ketika menyentuh mushaf, tapi kalau tidak menyentuh mushaf boleh membaca Al-Quran. Itulah yang disebut dengan membaca Al-Quran. Tapi di sini dikatakan apakah saat mendengarkan pembahasan tafsirnya juga terhitung membacanya? Saya pikir membaca dengan mendengar itu sudah jelas berbeda. Membaca ya membaca, mendengar lain lagi. Ya, ini disebutkan pembahasan tafsirnya. Jangankan mendengarkan pembahasan tafsir, membaca buku tafsir, kitab-kitab tafsir sekalipun, itu dikatakan oleh para ulama tidak sebagaimana pahala, atau tidak ada riwayat yang menyebutkan itu sama pahalanya seperti membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau baca tafsir kan ya itu seperti membaca buku biasa, walaupun tentu ada pahala tersendiri karena itu menggali dan mengkaji makna-makna Al-Quran, itu juga pahala yang sangat besar, ya, termasuk menuntut ilmu di situ, ilmu-ilmu mulia daripada Al-Quran, maka jelas pahalanya besar. Bahkan tidak menutup kemungkinan pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, adapun jika kita katakan sama termasuk membacanya, itu tidak. Apakah mendengarkan termasuk membacanya? Itu tidak. Ya mendengar ya mendengar, ya membaca ya membaca. Walaupun keduanya tetap sama-sama mendapatkan pahala yang insya Allah berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira demikian. Semoga cukup dipahami dan dimengerti. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita baca setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh masyarakat Lombok Timur yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah, bismillah, saya berharap mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya Bupati Lombok Timur ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kebijakan pupuk subsidi. Jadi masalah kebijakan pupuk subsidi ini, saya berharap kepada seluruh anggota kelompok tani, seluruh petani yang apabila belum mendapatkan pupuk subsidi, agar segera mendaftarkan diri di dalam kelompok tani, supaya persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pupuk subsidi ini terpenuhi semua. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini harga pembelian pemerintah, yaitu gabah kering panen, dolok menerima di pinggir jalan, itu tetap harganya Rp6.500 per kilogram. Situasinya seperti apa? Tentu gabah yang sehat, gabah yang bulirnya bagus, gabah yang bersih, ya. Kemudian kering panen. Harga saya ulangi Rp6.500 per kilogram. Nah, kemudian untuk jagung, ini tadi sudah saya sampaikan kepada Bulog agar Bulog segera untuk mempersiapkan diri membeli jagung petani, karena petani akan segera panen raya juga, baik untuk di wilayah Sekaroh bagian selatan maupun di wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Sembelia di Lombok Timur bagian utara. Nah, harga yang memang sudah diterapkan, harga Rp5.500 itu adalah ada kriterianya, yaitu jagung dalam keadaan baik pipilannya, jagung dalam keadaan kadar air 14%,
ya. Jadi kalau jagung petani belum 14% atau kondisi kebersihannya kurang bagus, itu dibeli dengan harga kurang, maka jangan protes, ya. Harga 5.500 itu adalah harga yang dicanangkan oleh pemerintah dengan keadaan jagung bersih, kemudian kadar air 14%, dan itu diterima di gudang Bulog, bukan di pinggir jalan seperti halnya gabah kering panen. Ini harus kita sama-sama pahami, sehingga masyarakat tani insya Allah mudah-mudahan dengan adanya harga yang sudah dijamin oleh pemerintah ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan dilaksanakan baik oleh mitra Bulog maupun oleh petugas-petugas yang sudah ditunjuk untuk selalu melakukan pengawasan-pengawasan terhadap harga demi melindungi para petani kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa dalam waktu tinggal beberapa bulan ini, sekarang kita berada di bulan April, kemudian bulan Mei, bulan Juni. Nah, di situ kita akan mulai persiapan untuk melakukan penanaman tembakau, khususnya bagi wilayah-wilayah yang selalu menanam tembakau setelah musim panen padi pertama. Nah, saya ingatkan bahwa agar embung-embung yang ada itu tetap diisi, ya, terutama di bagian selatan, untuk mengantisipasi tanaman tembakau ke depan agar tidak kekurangan air. Yang kedua, membaca cuaca, ya. Jadi cuaca ini penting, ya. Jadi menyebar tembakau tentu dengan perhitungan-perhitungan. Alhamdulillah saya mendengar bahwa Kabupaten Lombok Timur tidak terjadi La Nina, dalam artian tidak terjadi hujan yang berkepanjangan. Jadi ada sela-sela, ada batas-batas, ada saatnya hujan, ada saatnya tidak hujan. Nah, sehingga ini sangat bagus situasi ini untuk kita menanam tanaman tembakau maupun tanaman-tanaman yang lain. Nah, oleh karena itu, persiapan-persiapan bagi petani penanam tembakau ini kami harapkan agar mempersiapkan diri dari awal, mempersiapkan benih yang bagus, mempersiapkan sarana-sarana lain, melakukan pengolahan tanah supaya hasil tanaman tembakunya menjadi lebih baik dan lebih berproduksi. Ini harapan kami sebagai pemerintah. Mudah-mudahan para petani kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan di dalam melaksanakan pengelolaan usaha taninya, sehingga kita menjadi petani yang beruntung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu, kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM, itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka
zero, mereka nol, tidak boleh ditagih. Ya, yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya, baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya jangan, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur saat ini telah melaksanakan kegiatan pembagian dana yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan kepada para keluarga PMI, kemudian kepada para buruh tani, buruh tembakau yang nilainya tidak sedikit, hampir 9 miliar, juga termasuk kepada para pensiunan-pensiunan perangkat desa, yang mana kita dari pemerintah daerah hanya membayar 2,5 miliar, itu dari dana DBHCHT. Nah, artinya bahwa kalau kita kembali kepada sangat pentingnya, sangat perlunya yang namanya para pekerja kita untuk dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, ini adalah hal yang sangat-sangat menguntungkan. Yang pertama, kita akan bisa mendapatkan dana pensiun, kemudian dana bantuan-bantuan terhadap risiko, apakah risiko kecelakaan, kemudian risiko kematian dan sebagainya. Maka oleh BPJS Ketenagakerjaan ini tentu sangat peduli untuk selalu memberikan klaim-klaimnya terhadap keluarga-keluarga yang menemukan risiko itu. Oleh karenanya saya sangat menghimbau kepada seluruh pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha besar yang mana tenaga kerjanya sangat dekat dengan risiko-risiko itu, seperti misalnya mereka-mereka pekerja yang bergerak di bidang tambak udang misalnya, atau mungkin di tambang-tambang, ada tambang pasir, ada tambang batu, ya. MBLB ini itu sangat penting untuk tenaga-tenaga kerja itu dimasukkan kepesertaannya di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, supaya ada jadi jaminan sosialnya ke depan, ya. Nah, sehingga dalam waktu dekat kami akan membuat surat himbauan kepada seluruh pengusaha, ya, yang memiliki tenaga kerja, baik tenaga kerjanya sedikit maupun tenaga kerjanya banyak, yang penting itu tenaganya adalah tenaga tetap, maka kita akan himbau untuk supaya tenaga kerja mereka dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk di sini para pengirim tenaga kerja baik TKI TKW, ya, ke luar negeri misalnya. Tentunya yang pertama adalah silahkan kirim tenaga TKI TKW ini dengan cara yang legal. Kemudian yang kedua, daftarkan mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Yang apabila nanti, ya, jadi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tersebut mendapat musibah, mendapatkan risiko dan sebagainya, maka keluarga yang ditinggalkan dia tentu ada jaminan sosial yang bisa diterima. Demikian, ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kita sambung kembali membaca pertanyaan-pertanyaan yang telah kami terima
yang kemudian akan kita jawab berdasarkan pencerahan daripada para ulama kita. Pertanyaan selanjutnya dari saudara ataupun saudari Dawiyara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah tetap dinamakan saudara sesusuan ketika ada orang tua mengadopsi anak dan melakukan suntik sebagai upaya adanya ASI? Maaf Tuan Guru yang lupa istilah medisnya. Jujur saya tidak mengerti juga mengenai suntik ASI, tapi ini pertanyaan yang perlu diperjelas kembali. Karena ini yang ditanya apakah mengenai hukum suntik ASI-nya. Suntik ASI maksudnya upaya adanya ASI. Ada wanita tidak lancar ASI-nya, disuntik supaya lancar ASI-nya, kan begitu. Tapi ini tidak menanyakan itu hukumnya apa, boleh apa tidak. Yang ditanyakan bahwa ibu ini punya anak yang diadopsi lalu disusui, namun setelah disuntik untuk memperlancar ASI-nya. Itu yang saya pahami. Kemudian apakah dia termasuk saudara sesusuan? Iya. Kalau soal saudara sesusuan, iya, karena memang jelas sama-sama menyusu dari ibu yang sama. Terlepas dari ASI-nya itu apakah karena disuntik atau tidak, itu kan hanya obat lah kita katakan untuk memperlancar ASI. Ya, yang jelas sama-sama menyusu dari ibu yang sama, yang mana ibu ini menyusuinya dengan air susunya sendiri, ya, dengan jumlah yang banyak sehingga menjadi daging atau dapat membesarkan bayi tersebut. Ya, jika sama-sama mengalami, maka jelas itu termasuk saudara sesusuan, ya, seperti itu. Saudari Dawiyara. Selanjutnya, pemirsa Selaparang TV yang dirahmati Allah, ada dua pertanyaan lagi tapi cukup panjang. Izinkan saya baca dengan cukup laju untuk mempersingkat waktu. Ustadz, izin tanya, saya ada berhutang uang yang lumayan banyak kepada orang yang sudah tua untuk membeli tanah dan lain-lain. Dan saat saya berduaan dengan beliau, tidak ada saksi saat itu. Lalu saya berkata kepada beliau, jika engkau meninggal, saya tidak bisa bayar uang yang sudah aku pakai. Lalu beliau berkata, tidak usah engkau pikirkan, pakai saja itu hasil tanah untuk kamu membeli keperluan kamu dan anak-anakmu, dan itu tanah untuk anak-anakmu. Dan jika tanah itu mahal, nantinya kamu jual saja untuk kamu pergi umrah. Jika aku mati, kamu cukup menghauli aku dan ayahku, dan sudah diam-diam saja. Lalu saya minta rela, dan kata beliau, sukarela. Maka apakah itu termasuk pelunasan hutang, hibah, dan apakah boleh jika itu tanah menjadi mahal tetapi tidak dijual? Dan jika saya mati, apakah bisa diwariskan ke ahli waris saya, dan kebetulan tanah itu sudah atas nama saya karena saya yang membelinya? Kembali kepada ucapan yang memberi Anda uang tersebut, ya, memang dalam Islam disarankan ada saksi dalam hal pinjam meminjam, tapi ini dikatakan tidak ada saksi. Ini pertanyaan yang ditujukan kepada saya seharusnya ditujukan kepada orang tua tadi yang meminjamkan itu. Walaupun dia sudah menanyakan apakah sukarela, dia minta rela lalu dia direlakan. Tetapi sebelumnya ada pesan yang cukup panjang, yakni seperti tadi, jual, kemudian untuk pergi umrah, menghauli dan lain sebagainya, maka itu cukup mengikat, ya, itu cukup mengikat sehingga barulah dia mau merelakan. Jadi dia seakan-akan begini, dia merelakan itu hutang, ya sudah, tidak apa-apa, jangan bayar.
tapi lakukan ini. Maka tidak boleh itu tidak dijual, ya, meskipun diwariskan sah-sah saja, tetapi apa yang menjadi pesan itu sudah terhitung wasiat. Jika sudah meninggal, ya, ini tidak dikatakan sudah meninggal. Kalau belum meninggal, ya segera tanyakan seperti ini, apakah boleh saya wariskan, biar tidak usah saya jual saja, saya wariskan turun temurun, kan begitu, ya. Jadi tanyakan seperti itu supaya lebih pasti lagi, karena ini terkait pesan dari pemilik uang tersebut yang telah meminjamkan Anda, dan dia merelakan uang itu tidak dikembalikan, namun orang tersebut memberi pesan-pesan, tidak langsung rela, dah ikhlas, dah saya bayar, tidak, tapi ada lakukan ini, sifatnya nanti mengikat dia, maka harus menjadi perhatian serius. Saran saya, lakukan sebagaimana sarannya. Jika masih hidup orangnya, pastikan seperti apa pesan-pesan tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya dan terakhir dari saudara Kensmi, nama akunnya, ya. Dia menanyakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bolehkah kita sebagai anak memberikan nasihat atau masukan terhadap orang tua yang selalu merasa benar ketika saya memberikan beliau sebuah nasihat dengan cara yang baik? Beliau bilang ke saya, kamu sebagai anak tidak ada hak untuk menasihati orang tua walaupun salah atau benar. Tanya ke gurumu. Karena saya takut jika perkataan saya membuat beliau sakit hati atau tersinggung, saya hanya bisa diam karena takut durhaka. Bagaimana cara menyikapi bila ada orang tua yang selalu merasa benar? Dan apakah termasuk anak durhaka bila memberikan nasihat kepada orang tua? Dan apakah ada istilah orang tua durhaka kepada anak? Masya Allah. Begini, doakanlah orang tua, ya, doakan yang baik-baik. Jika sudah diberi nasihat, boleh memberi nasihat dengan cara yang baik. Jika memang diyakini apa yang dilakukan orang tua salah, maka berikan nasihat yang baik dengan cara yang baik. Tidak diterima, tidak masalah. Anda tidak diharuskan nasihatnya itu harus diterima, tapi Anda cukup memberi nasihat. Soal diterima atau tidak, ya sudah, jangan dipaksakan, tapi tetap berbuat baik, bersikap baik, berperilaku baik, dan mendoakan yang baik-baik, ya. Kemudian apakah ada istilah orang tua durhaka? Iya, orang tua durhaka itu ada. Ya, ini orang tua yang menelantarkan anaknya, yang menyakiti anaknya, yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya, ya, mengabaikan, mengajaknya kepada kemaksiatan, tidak mendidiknya dengan benar. Itu adalah bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Tetapi jika yang dilakukan masih hal-hal yang dihalalkan dalam syariat Islam, maka itu tidak dikatakan durhaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, cukup kiranya untuk episode kali ini. Pertanyaan-pertanyaan lain tetap kami nantikan, langsung saja dikirim ke nomor yang tertera di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.